Shalom semuanya. Ya, saat ini kita akan belajar tentang jadilah berkat bagi sesamamu. Ini adalah pelajaran 13. Teman-teman semua boleh mengikuti di rumah. Ya, bacaan Alkitab ya, dalam Lukas 2, 1 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Itu adalah ayat yang membantu kita memahami materi ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita saat ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, anak-Mu ucap syukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar kami akan belajar, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Berilah kami hikmat, kepintaran, kemampuan dalam menerima setiap materi yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, menjadi berkat bagi sesama. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah teman-teman kita, orang tua kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Itu adalah sesama kita. Mengapa penting mempelajari pelajaran ini? Sangat penting, ya. Pelajaran ini menjelaskan tentang peran orang Kristen atau kita sebagai remaja Kristen untuk dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ya, kita hidup, kalau pelajaran IPS mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, kita harusnya menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, berkat yang kita sampaikan atau yang kita berikan kepada orang lain bukan hanya berbicara tentang materi, uang, ya, barang, bukan. Ya, kita akan mau belajar tentang ini, tukang becak. Ya, nanti akan ditampilkan di atas ini ya, di slide ini. Ya, tukang becak ini bernama Bai Fang Li. Seorang tukang becak yang hidupnya bersyukur dan mau menjadi berkat. Padahal dia hanya seorang tukang becak. Ya, teman-teman nanti bisa membaca ceritanya yang pada intinya kita diajarkan oleh tukang becak ini, ya, bahwa kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, ingat di dalam menjadi berkat, ya, menjadi berkat kita juga harus dengan sikap yang tulus. Ya, kita harus mempunyai sikap yang tulus, rela hati tanpa mengharapkan imbalan atau terpaksa. Ya, kita jadi harus mempunyai hati yang tulus, gitu. Ya, dalam bacaan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Teman-teman nanti bisa membacanya di rumah. Nah, ini bercerita tentang seorang janda yang miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus datang, saat itu Tuhan Yesus duduk di tempat, ya, di tempat corong-corong trompet atau tempatnya persembahan, orang-orang menyerahkan persembahan itu. Dan Tuhan melihat, yang terakhir Tuhan melihat ada seorang janda miskin yang mempersembahkan, ya, ia hanya mempersembahkan 2 lepta atau 2 peser. 1 leptan adalah jumlah yang terkecil dari semua jenis mata uang pada waktu itu. Jadi nilainya paling kecil waktu itu. Ia mau menyerahkan persembahan itu dengan tulus dan rela hati. Ya, janda miskin itu hanya memiliki 2 dan itu dikasihkan kepada Tuhan lewat persembahan itu tadi. Apa yang terjadi? Tuhan justru menerima persembahan itu. Tuhan berkata bahwa persembahan perempuan itu jauh lebih berharga dari segala persembahan yang dipersembahkan saat itu. Ya, sebab itu semua yang ia miliki, jadi semua cuma punya Tuhan, dipersembahkan langsung kepada Tuhan. Mungkin yang lain banyak, 500, 100 ribu mungkin kalau saat ini, ya. Tapi ada orang yang secara tulus memberikan semuanya kepada Tuhan, walaupun hanya 2 saja, 2 peser kalau di sini, ya. Kita belajar dari sini bahwa kita ketika memberi, ya, kita mau menjadi berkat itu tidak harus
dengan uang yang banyak, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berkelimpahan. Nah, ada dua hal yang menentukan nilai dari suatu pemberian. Yang pertama, ya, yang pertama ini nanti catat ya. Yang pertama itu terdapat semangat ketika pemberian itu dilakukan. Jadi mempunyai motivasi yang baik, ya, mempunyai motivasi yang baik, terus juga tulus, ya, tidak mengharapkan imbalan. Dan yang terakhir, totalitas. Yang dua, totalitas. Totalitas itu yang dimiliki oleh seorang janda miskin itu tadi, sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, kemudian kita mau belajar dari jemaat mula-mula yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Ya, singkat saja teman-teman boleh membacanya nanti di rumah sambil mengikuti. Yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula memberi pemahaman pada kita tentang bagaimana hidup bersama dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, yang pertama nanti teman-teman boleh belajar ya. Yang pertama adalah gereja mula-mula adalah sebuah gereja yang belajar. Jemaat mula-mula melakukan apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi mereka belajar sepanjang hari, mereka belajar bagaimana mereka hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh rasul-rasul. Ya, yang kedua, sebuah gereja yang bersekutu, ya, ada persekutuan, memiliki kualitas kebersamaan yang baik, ya, ada ikatan persaudaraan di sana, bersekutu, memuji Tuhan bersama, ya. Yang ketiga itu adalah gereja yang berdoa. Ini gereja yang berdoa, gereja yang berdoa. Orang Kristen mula-mula sadar bahwa tidak mungkin mereka dapat hidup dengan bersandar pada kekuatan sendiri, sehingga mereka harus berdoa. Ya, nanti teman-teman boleh baca sendiri. Terus yang keempat, gereja mula-mula adalah gereja yang menunjukkan rasa hormat, ya. Terus kemudian yang kelima, gereja yang memungkinkan terjadinya mukjizat. Nah, ini gereja yang berbagi. Jadi zaman dulu mereka berbagi, mereka mau menjual barang miliknya, hartanya, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sebuah gereja yang menyembah Tuhan tentunya, bukan menyembah yang lain. Kemudian gereja yang bersukacita. Ya. Kemudian yang terakhir, gereja yang disukai orang lain. Nah, kenapa disukai orang lain? Karena mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka hidup harmonis, mereka hidup tidak bermusuhan. Ya, sehingga semua orang pasti suka. Gitu. Nah, kita cepat saja kita akan belajar tentang menjadi berkat bagi sesama. Ya. Ya, yang pertama, nanti akan ditampilkan di atas ini ya. Pada umumnya manusia tidak menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah berkat yang harus dipahami secara luas. Artinya bahwa kita tidak boleh memandang bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya sebatas uang saja atau barang saja. Jadi berkat itu luas, ya. Yang pertama ini nanti, ya, di atas ini. Kekuatan, kesehatan, talenta, pemikiran itu juga adalah berkat dari Tuhan. Nah, jadi bukan hanya tentang uang, tetapi ketika kita bisa berpikir, kita bisa sekolah, bahkan ketika kita bisa belajar saat ini, itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, sumber berkat dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri. Nah, sehingga menjadi saluran berkat artinya meneruskan, ini ya, meneruskan apa yang kita terima dari Allah kepada manusia. Ini yang perlu dicatat ya. Jadi ketika kita sudah mendapat berkat, kita sudah diberkati, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Artinya tidak semua berkat Allah yang kita nikmati seorang diri saja, bukan kita saja yang menerima, tapi juga untuk buat orang lain, ya, buat semua orang. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri. Ketika kita sudah mendapat berkat, ya kita salurkan kepada orang lain. Hendaknya kita menjadi saluran berkat Allah bagi sesama kita. Kita dapat meneruskan berkat yang bersumber dari Allah itu kepada sesama dan lingkungan sekitar, ya. Itu adalah pelajaran kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati.
Dan semoga materi ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk dapat belajar di rumah. Pelajaran tentang menjadi berkat bagi sesama ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh belajar pada saat hari ini. Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Karena Tuhan sertai kehidupan kami selanjutnya sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Anak-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatan